Kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk membayar, jangan bayar, karena itu ilegal. Siang itu di sebuah ruangan sempit dengan cahaya temaram. Robert, begitu saya memanggilnya, terlihat sibuk di depan laptopnya. Laptop keluaran tahun 2000-an ini menjadi salah satu perangkat Robert menjalankan tugasnya sebagai seorang desk collection. Kata-kata kasar dan umpatan terus diketiknya, menyasar nama seorang peminjam. Ya, inilah kerjaan Robert sebagai seorang desk collector, mengintimidasi peminjam dengan kalimat-kalimat kasar dan kotor. Dalam sehari, Robert bisa menuliskan pesan semacam ini hingga puluhan kali ke seorang peminjam agar membayar hutangnya. Sudah berapa lama bertugas sebagai, saya bilangnya bukan debt collector ya, tapi desk collection? Kurang lebih udah 1 tahun sih Pak. 1 tahun? Udah 1 tahun ini. Sebenarnya tugas dari desk collection itu apa Mas? Tugasnya itu menagih ke nasabah yang sudah menunggak atau bahkan yang belum telat pun kita harus sudah menghubunginya gitu. Berapa lama sebenarnya setelah nasabah itu dapat nih ditransfer uangnya sampai akhirnya dihubungi oleh desk collection? Sesuai ketentuan awal sih, biasanya sih 2 hari sebelum jatuh tempo kita sudah menghubunginya gitu. Apabila respon dia baik, kita akan berhenti menghubunginya. Tapi kalau dia tidak ada respon, sampai dia dengan jatuh tempo, kita akan terus hubunginya dengan kata-kata kasar. Terus menghubungi itu bisa berapa kali dalam sehari? Bisa berkali-kali sih. 20 kali? Bisa lebih, 2 kali. 30 kali? Lebih 30 kali ya, sehari? tergantung dari berapa jumlah yang dia pinjam. Semakin besar jumlah yang dia pinjam, maka semakin sering dia dihubungi. Banyak dari kita yang mungkin tahu benar apa yang akan terjadi bila telat bayar hutang, apalagi melalui pinjaman online ilegal. Makian, umpatan, hingga teror dan intimidasi akan sering dialami. Ruli Files kali ini mengajak Anda menyelami lebih dalam seperti apa peran penagih hutang alias para debt collector dan bagaimana pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya. Tetap di Ruli Files. Bagi Robert yang sudah menjadi desk collection selama 1 tahun ini, mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa. Bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan, Robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang-hutangnya, termasuk meneror orang di sekeliling peminjam. Kata-kata kotor, kata-kata binatang keluar semua? Iya. Selama lebih dari 30 kali? Kalau misalnya tidak ada respon terus dari si nasabah ini, lalu seperti apa? Kita akan menghubungi kontak-kontak yang dia cantumkan di situ, atau seperti nomor kantor ya, atau rekan dia, dan kita akan cecer itu. Jadi juga menghubungi orang-orang di sekitar nasabah ini? Iya. Dari mana Anda tahu nomor-nomor itu? Kita menghubungi yang dia cantumkan, misalnya seperti nomor tempat kerjanya atau tetangga-tetangganya.
Tapi jika yang dia cantumkannya ini tidak valid atau tidak sesuai, maka kita akan lakukan seperti masuk ke dalam handphonenya dia. Karena waktu dia menyetujui pinjaman, dia akan menyetujui izinkan aplikasi mengakses kontak, maka kami bisa masuk ke kontak handphone nasabah itu. Jadi desk collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphonenya nasabah ini? Bisa. Dan semuanya bisa saja diteror? Semuanya bisa saja diteror. Cuma kita cari yang paling pentingnya aja gitu. Seperti siapa yang dia namakan di situ seperti bos atau siapa yang, maka kita akan hubungi dia. Sama diteror selama puluhan kali sehari? Iya, sampai dia respon dan dia bayar. Apakah juga sempat masuk ke media sosial orang ini? Itu pasti. Kita cari sosial medianya, jika sudah ketemu kita lihat siapa orang-orang yang sering berhubungannya, seperti di komentar atau di like-nya gitu. Apakah juga melakukan upaya seperti bikin selebaran dengan foto nasabah ini dikirim ke yang lain-lain? Ya, kalau kita akan edit foto yang nasabah itu, yang waktu udah pegang KTP-nya itu kita edit dengan kata penipuan atau nasabah kabur gitu. Lalu kita sebarin ke teman-temannya dia. Ke kontak person yang ada di handphonenya dia itu semua? Iya, atau bisa juga ke sosial medianya dia yang berteman sama dia gitu. Kalau itu juga tidak dilakukan, apa kemudian? Tidak ada respon juga gitu dari si nasabah? Maka kita lihat dari yang tadi jumlah berapa yang dia pinjam. Kalau memang jumlah yang dia pinjamnya ini besar, maka kita akan terus upayakan kita terus teror dia sampai dia bayarkan. Tapi kalau memang yang dia pinjam ini nggak seberapa, maka kita desk collection karena targetnya juga besar, maka ya kita cari lagi yang lain gitu. Robert menjelaskan satu orang desk collection di satu perusahaan pinjol, terutama yang ilegal, dikejar target menarik 100 juta hutang peminjam dalam 1 bulan. Ada hukuman bila target ini tidak tercapai. Kalau sudah begini, gertakan dilaporkan ke polisi oleh para peminjam pun tidak ada gunanya. Kalau target dari desk collection itu apa? Berapa sebenarnya? Target Ini payment. ya, untuk target seharinya itu kita bisa 100 juta. 100 juta? Bukan sehari, dalam sebulannya. Sebulan 100 juta yang ditagih? Iya, Dan itu harus keluar? harus masuk pembayarannya itu. Oh, baik. Kalau tidak tercapai? Kalau tidak tercapai, kita bisa dapat SP dari atasan gitu. Karena atasan nggak mau tahu mau kayak gimana pun cara kerjanya, yang penting nasabah itu bayar. Ada nasabah yang misalnya gitu dia membawa polisi misalnya atau yang lain gitu untuk mengcounter apa yang disampaikan melalui chat-chat itu? Kita nggak takut sih dengan hal-hal kayak gitu, karena udah banyak juga kalau nasabah dia ancam, dia udah lapor polisi gini. Ya kita tetap serang mentalnya dia aja kalau kita nggak mempan sama yang kayak gitu. Sejauh mana harus diserang mental orang ini? Sampai dia depresi kah? Sampai dia... Ya intinya sampai dia bayar. Semakin dia menghindar, semakin gencar kita terus meneror dia. Ke semua orang? Ke semua orang terdekat dia. Puluhan kali sehari? Iya. Masifnya intimidasi ke peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol. Sama seperti yang dialami Mpok Tuti. Buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat 2 orang anak yatim ini meminjam 1 juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu. Berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat ditagih. Ponselnya pun terpaksa ia jual. Di teleponnya diomongin apa, Bu? Diomongin harus bayar lagi, Bu. Sekarang juga nggak bisa ntar malam apa nggak bisa. Pokoknya harus sekarang. Sempat dikirimin pesan yang aneh-aneh gitu nggak? Sempat juga. Sempat. Bahasanya kayak gimana, Bu? Ya kalau saya kan ilegal, kasar juga sih. Kadang ngata-ngatain apa gitu. Kalau udah lewat waktu 2 bulan, disebar datanya.
foto saya gitu lagi pegang KTP disebar. Ibu lihat fotonya seperti itu? Iya, kan ke WA saya juga. Udah disebar, ya udah kena orang jadi omongan lah ibaratnya. Sekarang masih terus dikirimin pesan atau ditelepon? Enggak, HP-nya udah nggak ada. HP udah nggak ada? Nggak ada. Oh, oke. Kalau udah kayak gitu, masih berani mau kepinjam lagi? Enggak. Ini pasti data saya udah ya blacklist lah. Pasti. Ada Mpok Tuti, ada pula Bang Boy. Kasus yang dialami Bang Boy ternyata lebih parah. Berawal penasaran dengan tenor aplikasi pinjol, ia dijebak pinjol ilegal. Ini terjadi kala Bang Boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah. Dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok, ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini. Langsung ditransfer? Belum, diproses, pas gitu, wah aku kaget juga, apaan nih? Padahal nggak ada niatan untuk langsung minjem loh, untuk karena masih lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu, kalau misalkan masuk akal, nggak memberatkan, aku mau pinjam istilahnya kan. Iseng-iseng gitu, kaget, ujuk-ujuk dana diproses gitu itunya, aplikasinya. Habis gitu wah kaget, habis gitu cek rekening, masuk. Minjam berapa, yang di ACC berapa, yang diterima berapa? Aku kan gak ada niat minjam, cuma ngeklik tenor doang. Ternyata di transfernya tuh 1.116.000. Nah, habis gitu, wah, ada namanya itu pengirimnya pihak ketiga. Soalnya ada transferan, padahal aku nggak niat untuk minjem waktu itu loh. Dan belum submit, iya pengen minjem itu belum ada. Belum ada. Tiba-tiba belum ada pencet untuk mengiyakan, tiba-tiba langsung ditransfer. Langsung ditransfer, proses, betul. Okay. Nah itu, aku kaget, aku cek. Nah, ternyata setelah balik lagi dari rekening, cek kan udah masuk tadi nominalnya. Aku balik lagi aplikasi, ternyata di aplikasi pinjaman saya 1,8. 1,8 juta yang tertera di aplikasi, yang diterima cuma 1.100.000. Iya, betul. Dengan tenor 7 hari. 7 hari harus 7 hari, iya. Ternyata yang keluar 7 hari harus dibayarkan semua. Harus dibayarkan semua, nominalnya 1,8. 1,8. Berarti biaya yang dipotong dari aplikasi itu sampai 700.000. Sekitar 700.000 betul. Aku mau lebih dari 50%. Lebih dari 50% betul. Meski kaget ada uang masuk tanpa konfirmasi, Bang Boy tidak ingin ambil pusing. Semua hutang akan ia bayar. Tapi menjelang waktu pelunasan, teror pun terus berdatangan. Ini ada namanya sih sebenarnya di sini ya, tapi kita tidak tahu nih apakah ini sudah sesuai dengan aslinya atau tidak. Bang Boy, berarti setelah merasa tidak ingin meminjam, ternyata ditransfer uangnya dan diberi waktu tenggat 7 hari, apakah langsung membayar cicilan perharinya itu? Tidak, aku tunggu sampai batas waktu berakhir karena niatku emang nggak mau minjam, terus kalau misalkan itu udah transfer ke rekening, aku mau balikin gitu. Nah, singkat cerita 5 hari berselang, baru ada teror by WA. Teror by WA. Kata-kata teror ini seperti apa? Kata-kata terornya bahasa-bahasa binatang. Sering? Hari itu, pas hari kelima itu, kan tenorku 7 hari tuh, belum masuk 7 hari, di hari kelima udah masuk tuh teror. Teror, bahasa-bahasa binatang, sampai fotoku ada. Di-share fotonya? Iya, jadi fotoku yang ngisi itu ada. Dalam sehari berapa kali dihubungi atau diteror seperti itu? Sering, sampai seharian. Seharian non-stop? Ya. Aku coba untuk nggak balas, biarin aja kan, karena niatku kan nggak minjem dan niatku mau bayar.
Di sebuah tempat biliar, saya bertemu debt collector profesional alias professional collector. Bagaimana cara kerjanya tetap di Ruli Files. Orang yang pinjam uang malah lebih galak daripada tukang tagihnya. Beragam cara dilakukan para penagih hutang untuk dapat uang dari para peminjamnya. Seperti Robert, sang debt collection. Dengan teror pesan bertubi-tubi, menyebarkan lewat kerabat dan keluarga, bahkan masuk ke media sosial. Tapi ada pula yang dengan cara lebih konvensional, menagih langsung ke penghutang alias face to face. Saya pun melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat bermain biliar yang daerahnya saya rahasiakan. Di sini saya bertemu dengan Bang Wei. Ia menyebut dirinya sebagai professional collector. Ini bedanya antara profesional kolektor dengan debt collector itu sebenarnya apa? Sebenarnya nggak ada bedanya, sama profesinya sama. Kita tetap profesinya untuk menagih. Kewajiban yang harus dia selesaikan ke bank. Apalagi kita kan punya jaminan fidusia seperti barang, motor maupun mobil. Beda dengan kartu kredit kan nggak punya jaminan. Jadi apapun yang dia tagih, dia harus berupaya sampai berhasil dapat uang kembali. Sedangkan kita ini ada barang yang harus dikembalikan dari si pihak peminjam kepada finance, begitu. Dari dia kembalikan itulah baru kita dihitung success fee kita. Baru dapat success fee. Dapat success fee dari Itu debt collector namanya. debt collector. Tidak digaji secara bulanan, tidak karyawan tandanya, tapi disewa untuk menagih. Sepertinya gitu. Tapi kita juga dilengkapi dengan surat resmi dari OJK, SPPI itu yang diwajibkan untuk semua debt collector. Bahkan kita sudah bukan lagi debt collector, kita sudah profesional collector. Profesional kolektor. Makanya disingkat jadi Profkol. Sedangkan di mata masyarakat kan kita dipandang hanya sebelah mata. Debt collector, premanisme, kayak begitu. Sebagai pihak ketiga yang disewa perusahaan finansial, kolektor profesional juga dikejar target uang kembali. Apapun dilakukan, termasuk menginap di sekitar rumah targetnya. Kalau ada yang sampai melakukan, let's say, tindakan kekerasan, sampai nginep di rumah orangnya yang meminjam tapi nggak bayar-bayar, itu masuknya level yang mana? Sebenarnya levelnya sama saja, cuman karakter kita kan yang beda-beda. Ada orang yang betul-betul dia ngotot sampai satu kasus itu harus selesaikan juga hari itu. Nah, bagaimana caranya? Didatangin nggak kooperatif, ditelepon nggak kooperatif, datangin nggak kooperatif. Caranya bagaimana? Ya sudah, gue tongkrongin sampai pagi. Sulitnya menagih pinjaman online membuat warga DKI Jakarta saja berhutang lebih dari 10 triliun rupiah ke aplikasi pinjol pada April 2023. Dan pada waktu yang sama, menurut Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, untuk seluruh Indonesia berhutang lebih dari 50 triliun rupiah dari 600 triliun dana yang dikeluarkan. Menurut Bang Wei, ternyata kaum milenial yang besar pasak dari tiang yang sulit sekali ditagih. Kalau dari pinjol sendiri, sebenarnya sekarang dari pengalamannya Bung Wei selama puluhan tahun nih di bidang ini gitu. Sebenarnya kalau sekarang orang yang minjam di pinjol itu seperti apa sebenarnya? Orang yang pinjam uang malah lebih galak daripada tukang tagihnya. Berikut, mereka pinjam ini kalau yang buat kebutuhan pasti diselesaikan. Dan itu mereka tahu diri. Tapi kalau yang pinjam cuma buat gaya hidup, ini yang repot. Kita datang lagi uang sudah jadi tas, uang sudah jadi sepatu, uang sudah jadi handphone.
lalu apa yang kita mau tagih. Istilah penagih hutang tidak hanya debt collector. Dari narasumber Ruli Files kali ini, saya pun tahu lebih banyak. Ada nama seperti debt collection, kolektor profesional, dan yang satu ini, field collection. FC atau field collection merupakan nama bagi penagih hutang di lapangan. Biasanya FC akan bertemu peminjam bila sudah mendapat instruksi dari debt collection atau dari perusahaan finansial yang legal. Di tempat biliar ini, saya bertemu field collection yang sudah cukup senior dengan pengalaman belasan tahun, Mas Niko. Bang Niko, kalau dilihat sebenarnya ketika bertugas sebagai field collection ini kan berarti butuh ada stepnya nih Bang Niko. Berapa step dulu sampai akhirnya field collection atau orang yang menagih langsung ketemu sama orangnya ini akan datang? Biasanya untuk proses penagihan itu ada reminder dulu. Kalau saya kebetulan di 90 hari itu kurang lebih 3 bulan ya, baru turun ke saya. Itu biasanya dari telat 1 hari sampai 2 minggu itu ada yang telepon, lalu lanjut lagi ada bagiannya sendiri sampai 2 bulan masih dalam proses penelponan by phone. Lalu memang kalau tidak ada ini lagi dari nasabahnya baru turun kita. Berarti kalau dari pengalaman selama let's say 16-17 tahun ini Bang Niko, tipikal nasabah atau kreditur itu seperti apa sih sebenarnya? Ada beberapa karakter nasabah nih. Ada yang dia memang minjem, dia telat bayar itu, ada yang memang niat. Memang dari minjem memang dia niat tuh nggak mau bayar, ada satu. Ada yang dia mau bayar tapi dia nggak punya uang, masih proses dia lagi mencari dana atau lagi kesulitan keuangan. Ada juga yang mau bayar tapi ya ntar dulu deh, kayak gitu ya. Makanya seringkali ketika turun field call baru mereka, oh ya kebetulan ada dana, mereka baru mau membayarkan. Ya beberapa macam karakter nasabah seperti itulah di kita. Tidak hanya Bang Wai yang sulit menagih hutang, Mas Niko pun mengaku kini menagih hutang semakin sulit. Bahkan Mas Niko yang bekerja sesuai SOP saja juga sempat dibully peminjam. Ia dikurung, bahkan terus diinterogasi. Upaya paling ekstrim yang dilakukan untuk melakukan penagihan seperti apa, Bang Niko? Upaya paling ekstrim? Ya paling saya nggak pernah melakukan hal yang ekstrim sih ya. Paling kita pasti berdebat ya. Tetap kita untungnya sesuai dengan SOP kita tetap harus melakukan penagihan sesuai dengan prosedur. Paling ekstrim, paling berdebat keras aja sih biasanya saya. Pernah ada upaya lain dari orang yang berhutang gitu untuk mencegah didatangi atau dia untuk bayar utang misalnya kayak gitu? Oh macam-macam kalau itu. Saya pernah dikurung di dalam rumah, pernah. Saya pernah ya datang saya diancam sama warga sekitar, pernah. Ya, tidak semua pinjol menerapkan prosedur yang sesuai arahan pemerintah. Mulai dari cara penagihan, tenor pinjaman, hingga bunga yang diberikan. Mas Niko pun mewanti-wanti, hati-hati terjebak pinjol ilegal karena yang menagih belum tentu sebaik dirinya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang berada di bawah OJK. Saya bertemu Pak Kus, Direktur Eksekutif AFPI. Dan dari Pak Kus, saya diajarkan beberapa modus pinjol ilegal menerkam mangsanya. Mulai dari nama pinjol ilegal yang dibuat mirip dengan pinjol resmi yang terdaftar OJK, menjamurnya joki-joki yang membantu mengurusi pinjaman uang dari aplikasi pinjol ilegal hingga melalui sistemnya atau malware. Juga yang harus hati-hati adalah banyak masyarakat yang melaporkan. Saya baru masuk ke dalam satu
aplikasi atau satu website. Ya kan? Saya baru masuk, saya sudah mengisi data. Data nama, NIK, alamat, dan bahkan mungkin rekening, tapi belum setuju. Tapi tiba-tiba sudah ada yang mentransfer dana, bukan dari tempat saya masuk. Nah ini hati-hati, ini juga sama, penyusup digital. Ya, penyusup digital masuk di backdoor, mereka bypass, mereka gunakan data yang sudah ada untuk mentransfer dana itu. Nah ini udah bisa dipastikan ini ilegal. Pak, berarti bisa dikatakan ada upaya gitu ya untuk memiskinkan fintech ilegal dengan meminjam banyak, nggak usah dibayar gitu ya Pak? Ya kita buat kapok lah orang yang usaha ilegal, ya kan, karena itu merugikan masyarakat. Ya kan, itu bukan partnership, bukan saling menguntungkan, tapi yang satu untung satu rugi gitu ya. Ya kita lawan sama-sama. Kita kalau istilahnya semua stakeholdernya kompak, harusnya ruangnya semakin sempit. Tapi yang ilegal ini akan kita tindak dengan ancaman hukum pidana seperti itu tadi. Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya sehingga nanti di berbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk membayar, jangan bayar karena itu ilegal.